Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Diansyah dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran hukum konstitusi dan akuntabilitas dalam menjamin transparansi pemerintah di Indonesia. Teori hukum tata negara. Teori hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari struktur dan fungsi lembaga negara serta hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Dalam konteks konstitusi berikut adalah beberapa konsep dasar dalam teori hukum tata negara. 1. Prinsip kedaulatan rakyat. Menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang berhak menentukan wakilnya melalui pemilihan umum. Kedaulatan rakyat menjadi landasan litigasi, legitimasi pemerintah dan lembaga negara. Pemisahan kekuasaan mengacu pada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan. Peran Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tugas dan fungsi MK meliputi: 1. Pengujian undang-undang. 2. Penyelesaian sengketa. 3. Perlindungan HAM. 4. Pemberian nasihat dan pertimbangan. Pengertian transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, termasuk kebijakan, proses pembuatan, dan hasil yang dicapai dalam konteks pemerintahan. Transparansi mencakup keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik pada masyarakat. Tujuan dari transparansi adalah untuk meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah, memperkuat kontrol masyarakat terhadap mengambil keputusan, dan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum tata negara di Indonesia melalui putusan-putusan penting yang diambil. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena hukum secara mendalam dan fokus dalam konsep dan makna dari setiap putusan yang diteliti. Deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif yang dapat memberikan wawasan lebih terhadap dampak sosial, politik, dan hukum dari keputusan MK. Hasil dan pembahasan. Tingkat transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah khususnya di tingkat desa menunjukkan bahwa meskipun informasi keuangan telah tersedia, aksesibilitas dan keterbukaan informasi masih perlu ditingkatkan. Penelitian mengidentifikasi bahwa tingkat transparansi dapat diukur dari beberapa aspek, termasuk keterbukaan informasi keuangan, ketersediaan dokumen, dan publikasi laporan berkala mengenai pengelolaan anggaran. Tingkat transparansi yang tinggi mencerminkan komitmen institusi terhadap akuntabilitas dan integritas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dalam pengelolaan anggaran pemerintah menunjukkan bahwa
Meskipun dokumen keuangan tersedia aksesibilitas masih menjadi tantangan. Ketersediaan dokumen mencakup berbagai informasi yang diperlukan oleh masyarakat seperti laporan realisasi anggaran dan dokumen perencanaan. Namun, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi tersebut karena kurangnya penyebaran informasi yang efektif. Kejelasan dan kelengkapan informasi. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pengelolaan anggaran pemerintah menunjukkan bahwa informasi yang disediakan oleh pemerintah desa harus jelas dan lengkap agar dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Kejelasan informasi mencakup penyampaian data yang mudah dipahami, sementara kelengkapan informasi mencakup semua aspek yang relevan terkait pengelolaan anggaran, seperti laporan keuangan dan rencana penggunaan data. Penelitian di Desa Murui menunjukkan bahwa masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi terkait realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Karena informasi tersebut dipublikasikan secara terbuka, baik melalui papan informasi, baliho maupun media sosial seperti grup WA. Kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa, khususnya di Desa Muri dan kantor Kecamatan Ciwidey, merupakan elemen kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun informasi keuangan telah tersedia, aksesibilitas dan keterbukaan informasi masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi peluang korupsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam formulasi dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes sangat penting, terutama dalam konteks penanggulangan bencana seperti dampak COVID-19 dengan melibatkan masyarakat. Diharapkan program bantuan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan regulasi investasi dan teknologi keamanan dan penguatan transparansi dalam pemerintah untuk mencegah fraud serta mendukung prinsip good governance. Saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut. 1. Peningkatan aksesibilitas informasi. Pemerintah desa perlu meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan dan pengelolaan anggaran kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi mobil atau website resmi desa, untuk mempublikasikan laporan keuangan dan kegiatan desa secara transparan. 2. Edukasi masyarakat. Penting untuk mengadakan program edukasi bagi masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan informasi dan cara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan anggaran desa. Edukasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi seminar atau workshop. 3. Keterlibatan masyarakat dalam APBDes. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan realisasi anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti penanggulangan bencana. Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan yang menyinggung hadirin sekian, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.